Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Crécy terjadi pada tanggal 26 Agustus 1346 dekat dengan Crécy, Prancis bagian utara, dan menjadi salah satu perang terpenting dalam perang 100 tahun. Pertempuran Crécy adalah salah satu pertempuran yang paling dahsyat dari perang 100 tahun. Pertempuran pertama dalam rangkaian perang 100 tahun yang mempertemukan kerajaan Prancis dengan kerajaan Inggris terjadi di wilayah Selous. Pertempuran yang berakhir pada 1340 itu memaksa Prancis untuk mengakui kekuatan pasukan Inggris yang lebih kuat. Pertempuran di Selous itu berawal dari keputusan penguasa Prancis yang mengirimkan pasukannya ke wilayah Flanders. Prancis yang diperkirakan dapat membersihkan pengaruh kerajaan Inggris di wilayah Flanders ternyata mendapat hadangan dari pasukan Inggris yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Pasukan Inggris di bawah pemerintahan Edward III juga berhasil menaklukkan wilayah Cannes, sehingga kerajaan Inggris memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Prancis tersebut. Pada 1346, pasukan Inggris sempat terdesak oleh serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan Prancis. Mereka pun memutuskan untuk membuat pertahanan di atas bukit Crécy yang terkenal sulit dilalui karena tanahnya yang berlumpur. Pasukan Prancis yang bernafsu ingin memburu pasukan Inggris terus mengejar hingga mereka memutuskan untuk mendaki gunung lumpur tersebut. Serangan pertama dilancarkan oleh crossbowmen dari pihak Prancis dengan tujuan untuk merusak formasi dan moral pasukan Inggris sekaligus. Serangan ini diiringi oleh suara-suara musik yang sengaja dibawa oleh Philip untuk menakut-nakuti musuh. Pihak Inggris membalas dengan satuan longbowmen. Hasilnya kehancuran bagi satuan crossbowmen. Karena jika ditelaah frekuensi tembak crossbow hanya 1-2 kali per 2 menit, sedangkan longbow mencapai 1 kali per 5 detik. Lagi pula, pasukan crossbow tidak dilengkapi dengan pasif tameng besar untuk melindungi mereka saat melakukan loading panah yang tertinggal di barisan belakang dan belum sempat disiapkan akibat tergesa-gesanya pasukan Prancis dalam mengejar. Ketakutan dan kebingungan melanda satuan crossbowmen ini, yang kemudian mundur setelah menderita korban yang sangat besar. Philip dan kesatrianya menyebut satuan crossbowmen pengecut dan bahkan membunuh mereka yang sedang mundur. Pada saat terjadi kekacauan di barisan Prancis, beberapa kali gelombang longbow dilepaskan pasukan Inggris sehingga membuat beberapa kesatria tumbang. Mengetahui hal ini, kavaleri Prancis memutuskan bahwa saatnya menyerang sudah tiba. Mereka maju melewati pasukan crossbow yang mundur dengan formasi tak beraturan. Sementara itu, longbowmen Inggris tetap memberikan hujan longbow sehingga banyak kesatria Prancis yang tumbang dalam perjalanan menuju posisi Inggris. Sebanyak 16 kali kavaleri Prancis berusaha menyerang posisi Inggris dengan formasi baris, akan tetapi sebanyak itu pula serangan gagal dan menimbulkan korban yang semakin banyak. Parit-parit dan lubang-lubang yang dibuat sebelumnya oleh pihak Inggris berguna dalam menghambat gerak kuda pasukan Prancis, sehingga memberikan cukup waktu bagi longbowmennya untuk menyerang gelombang demi gelombang longbow ke setiap formasi serangan Prancis. Hanya sedikit kavaleri Prancis yang sanggup mencapai posisi infanteri Inggris, itu pun sudah dihadang oleh barisan penombak. Setelah usaha yang ke-16 juga tidak mendatangkan hasil dan hanya semakin menambah deretan kesatria yang tumbang, maka Raja Philip yang juga mengalami luka memerintahkan pasukannya untuk mundur dengan kekalahan yang sangat telak dan memalukan. Prancis mengalami kerugian dengan kematian sekitar 13.000 kesatria, termasuk para bangsawan Prancis, seperti Charles II dari Alençon, Adipati Lorraine, Pangeran Blois, serta John dari Bohemia. Pasukan Inggris yang lebih kecil menang atas pasukan Prancis yang jauh lebih besar. Siasat dan senjata baru membuat pertempuran ini penting dalam sejarah karena Inggris menggunakan busur panjang untuk memenangkan pertempuran. Busur panjang adalah senjata yang dapat lebih cepat dibidikkan daripada busur silang Prancis dan Genoa, dan dapat membidik anak panah menembus setelan baju baja. Pada abad pertengahan sebelum pertempuran ini berlangsung, para kesatria adalah bagian penting pasukan. Karena perubahan inilah beberapa sejarawan menyebut pertempuran ini adalah akhir dari kesatriaan. Pertempuran yang terjadi pada 26 Agustus 1346 di Bukit Crécy itu sangat merugikan kerajaan Prancis. Mereka kehilangan banyak kesatria terbaik mereka sehingga butuh waktu lama untuk memulihkan pasukannya kembali.